Sioyan, Sioyan. Sioyan ini benar-benar licik. Wu Chen menatap Sioyan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian ia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, "Aku yang tua ini emang telah meremehkanmu. Namun, kau tidak perlu begitu bahagia, karena masih ada satu serangan terakhir. Dan kali ini, diriku yang tua ini pasti tidak akan menahanmu lagi, dan tidak akan menahan diriku untuk menghancurkanmu." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas ia telah kehilangan banyak martabat karena hampir kalah di tangan Sioyan kali ini. Cahaya merah terang itu sama seperti api pada saat ini saat berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Dan pada akhirnya bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan ia tampak seperti dewa api yang turun. Ia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar sedikit terlalu keterlaluan untuk menggunakan teknik Dou yang kuat terhadap seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala lembah dari lembah api membara ini benar-benar murka pada kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi di hadapan tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Ia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Sioyan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen, dan pada saat ini hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Ia menderita kekalahan di tangan Sioyan. Meskipun ia kuat, ini adalah sesuatu yang sulit ia terima. Selain itu, ini terjadi di hadapan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen telah menjadi liar dan ganas di bawah pengaruh Douqi yang agung dan kuat. Sesaat kemudian banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah, dengan kakinya menjadi pusatnya. Segera setelah itu jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan ke tanah dan duar, suara keras dan jernih muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi yang melesat cepat kilat. Dalam waktu yang singkat ia muncul di atas kepala Sioyan. Wajah tuanya samar-samar menunjukkan ekspresi buas. "Telapak iblis, api penguasa!" Tangan raksasa itu dibungkus oleh cahaya merah yang menyilaukan. Setelah itu, tangan itu disertai dengan daya gerak yang menakutkan saat menabrak Sioyan di bawahnya. Sioyan mendongak. Ia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan bangkit di wajahnya. Ia mengangkat tangannya dan lengan bajunya terjatuh. Setelah itu, teratai api tiga warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api Sioyan muncul di depan Tang Zhen. Teratai api tiga warna berputar di telapak tangan Sioyan. Setiap kali hal itu berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis ruang hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan setiap orang untuk dengan jelas merasakan energi alami yang tiba-tiba menjadi ganas dan juga liar. Selain itu, suhunya juga dengan cepat naik. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya. Teratai api tiga warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang ia rasa agak tidak asing. Hah? Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat ia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena penampilan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran. Wu Chen, karena jaraknya yang dekat, ia adalah orang yang memiliki pemahaman paling dalam tentang kekuatan penghancur yang terkandung dalam teratai api tersebut. Di hadapan teratai api tiga warna yang indah, tetua ketiga dari lembah api membara akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Sioyan, seorang Dozong bintang 1, akan dapat melepaskan kekuatan yang semenakutkan ini. Bahkan ia takut akan hal itu. Bahkan jika ia menghancurkan
kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sebuah sinar dengan cepat melintas di mata Wu Chen, dan sesaat kemudian ia tiba-tiba menggertakkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiaoyan menakutkan, telapak iblis api penguasanya juga tidaklah biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan lawannya ini. Wu Chen, iblis tua ini yang telah menjadi berpengalaman dengan usianya, tidak hanya bisa terguncang oleh teratai api, tetapi juga membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena ia jelas mengerti bahwa ia mungkin masih menang jika ia maju, tetapi jika ia mundur, tentu saja ia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah 10 pertukaran telah mencapai, kecerobohannya akan mengakibatkan dirinya menjadi sangat menyedihkan karena teratai api 3 warna yang indah ini. Kekejaman di watak Wu Chen menjadi lebih hebat lagi sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dauci yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar hadir di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya segera menutup mata mereka. Telapak iblis api penguasa, dunia pembungkus iblis api. Aura dalam tubuh Wu Chen melonjak seiring teriakan yang lantang. Tangannya bengkak secepat kilat dan dalam sekejap ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Dilihat dari kejauhan, ia tampak seperti sebuah lampu yang memancarkan cahaya yang kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan juga ganas yang terkandung di dalamnya juga meningkat lagi. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di telapak iblis api penguasa. Ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Banyak teriakan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang bengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa ujian ini yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran serangan saja akan berakhir dengan pertarungan hidup dan mati. Mereka semua jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini sudah menggunakan semua kekuatan Douzong bintang 8-nya. Selain itu, orang yang menyebabkan hal ini adalah seorang pemuda Douzong bintang 1. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Kesenjangan antara Douzong bintang 1 dan bintang 8 bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh benda biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat sinar merah menyala membumbung di atas kepalanya. Ia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Ia tampaknya benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama ujian 10 pertukaran serangan ini. Bahkan jika ia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Semua ini untuk mencegah Xiaoyan berhasil mendapatkan 3 perubahan misterius api langit itu. Serangan Wu Chen semuanya sangat kejam selama beberapa pertukaran serangan ini. Jika Xiaoyan tidak memiliki teknik apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiaoyan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena dia ingin menyulitkannya, maka yang satunya pun akan membayar harganya gitu. Ekspresi ganas melintas di mata gelap hitam Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api berwarna yang 3 warna tersebut yang sangat indah tiba-tiba meletus. Wu Chen meraung marah saat teratai api itu melesat. Segel iblis api penguasa. Raungan itu baru saja terdengar ketika segel api merah api misterius seketika melonjak. Simbol jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang bergetar karena kekuatannya yang menakutkan ketika ia bergegas turun seperti kilat. Sinar tadi dan teratai 3 warna melayang lebih dekat, dan dalam sekejap keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiaoyan layaknya meteor. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di hadapan banyak tatapan mata yang melihatnya. Seluruh tempat menjadi sepi ketika keduanya bertabrakan. Ekspresi yang tak terhitung jumlahnya di wajah semua orang tampak terhenti pada saat ini. Keheningan luar biasa semacam ini hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu badai energi yang bahkan menakuti seorang Douzong elit langsung digodok di tempat di mana keduanya bertabrakan.
Brak! Badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras terayun ke tubuh Xiaoyan dan juga Wu Chen. Segera keduanya tampaknya menerima pukulan berat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang yang benangnya putus saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan keras, bergesekan, dan menciptakan parit sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian mereka perlahan berhenti. Setelah keduanya terlontar, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak dalamnya. Ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini naik, tetapi juga membangkitkan energi menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerahkan energi ini ke dalam tubuhnya pada saat ini. Badai energi yang sangat besar berukuran lebih dari 1000 kaki itu tampak seperti badai saat menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir berubah secara refleks. Pada saat ini ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus-menerus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terkena dampak tenaga itu. Semua tetua dari lembah api membara di depan aula besar termasuk tetua kedua menghirup udara dingin yang dalam. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka terseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita cedera serius, bahkan andaikan mereka tidak mati pun. Wajah Tang Zhen tegas, tidak ada yang menduga bahwa semuanya berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah sebuah ujian, tetapi semuanya yang diciptakan tampaknya seolah-olah sedang berusaha untuk menghancurkan seluruh lembah api membara. Jika aku tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api membara akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tang Zhen hanya bisa perlahan menghela nafas setelah diam sejenak. Ia melirik tetua kedua di sampingnya. Tetua kedua bergetar karena pandangan Tang Zhen. Wajahnya langsung ditutup dengan senyum getir. Ia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Zhen marah. Namun sebagai tetua, ia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Lagi pula, 3 perubahan misterius api langit bukanlah hal yang biasa bagi mereka. Tang Zhen mengabaikan senyum getir di wajah tetua kedua. Kakinya perlahan melangkah maju, ruang menjadi piuh, dan tubuhnya tampak telah langsung berteleportasi di depan badai energi yang besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang yang kosong di depannya, dan garis ruang besar muncul. Setelah itu tangannya dimasukkan ke dalam garis ruang sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Seiring aksi menarik ini, retakan dengan ukuran lebih dari 30 meter segera terbentuk di ruang yang ada. Garis retakan itu mengandung kegelapan yang tidak berujung, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Dia merobek ruang. Kemampuan yang mengguncang jiwa ini memungkinkan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli hebat di kelas Douzun. Pergilah! Tangan Tang Zhen menghadapi badai besar energi yang sangat menakutkan tersebut dari jarak yang sangat jauh. Ia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Setelah itu badai energi yang berputar cepat secara berangsur-angsur terhenti. Akhirnya hal itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retak hitam pekat. Badai energi baru saja dilemparkan ke dalam garis ruang ketika garis itu dengan cepat menutup. Dalam sekejap itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu lenyap bersamanya. Banyak murid di sekitar lembah api membara akhirnya menghela napas lega setelah melihat hal yang menakutkan tersebut menghilang di langit. Mereka seketika menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Jika Tang Zhen tidak melakukan intervensi hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zhen menghela nafas setelah menghabisi badai energi itu tadi. Ia mengembalikan tangannya yang agak bergetar di balik lengan bajunya. Ia memiliki pemahaman yang jelas tentang telapak iblis api penguasa. Tidak mungkin bagi jurus itu untuk menciptakan badai energi yang menakutkan. Jika begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius itu. Xiaoyan ini memang bukan orang biasa. Ia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api membaraku telah mengendalikan api petir 9 naga selama bertahun-tahun.
Tetapi kita tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Bocah ini sungguh luar biasa. Tang Zen mendesah pelan di dalam hatinya. Ia langsung menghargai bakat seperti itu. Namun setelah dipikir-pikir, Xiaoyan kemungkinan sudah memiliki seorang guru agar ia mencapai tingkat seperti itu. Seketika kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zen menyapu di bawahnya saat ia berdiri di langit. Setelah itu mereka berhenti di tempat Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini mereka berdua berjuang sejenak sebelum bangkit berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mata mereka. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kau telah kalah. Tang Zen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara yang samar. Wu Chen yang tampak menyedihkan terkejut ketika ia mendengar suara Tang Zen. Segera ia menggertakkan giginya dengan enggan. Ia tidak berharap bahwa ia akan kalah dari generasi yang lebih muda. Hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun ia tidak puas, hatinya langsung membentuk hawa dingin ketika ia mengingat badai energi yang menakutkan tadi. Jika ia terseret ke dalamnya, kemungkinan dirinya paling tidak akan berakhir dengan luka serius. Xiaoyan menghapus bercak darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar berisi kepucatan. Namun, ada panas yang lebih besar di sana. Saat itu, teratai api 3 warna tidak dapat berdampak bagi seorang Dozong bintang 8. Namun sekarang, itu sudah cukup kuat untuk melukainya. Dengan kata lain, ia memiliki cara lain untuk berurusan dengan ahli di tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zen beralih ke arah Xiaoyan. Ia sedikit tersenyum dan suaranya menjadi sedikit ramah. Karena Wu Chen sudah kalah. Menurut aturan, 3 perubahan misterius api langit seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Terima kasih banyak, Tetua Tang. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Ia menangkupkan tangannya, memberi hormat kepadanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, Ketua Lembah Tang." Tang Zen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kau telah mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang tua ini hanya memberikan sedikit bantuan kali ini." Xiaoyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk lulus ujian 10 pertukaran serangan kali ini. Sejujurnya ia hanya memberikan sedikit bantuan saja. Kepala Lembah Tang terlalu rendah hati. Jika bukan karena dirimu, kemungkinan ujian ini bahkan tidak ada. Xiaoyan menyeringai. Ia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zen. Orang ini memiliki kekuatan yang tidak terduga. Tetapi ia tidak membawa sikap tak acuh yang dimiliki oleh seorang Dozun elit. Ia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Pavilion Petir Angin. Tang Zen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiaoyan tentang topik ini. Ia menoleh dan melihat tetua kedua di depan aula dengan suara tak acuh. Kemudian ia pun bertanya, "Tetua kedua, Xiaoyan dapat dianggap telah berhasil melewati ujian ini. Apakah kau memiliki hal lain yang ingin kau katakan mengenai hal ini?" Tetua kedua mengeluarkan tawa kecut setelah mendengar ini. Ia seketika menghela napas dan mengangguk. "Karena Xiaoyan telah lulus ujian sesuai dengan perjanjian, aku yang tua ini tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Kami akan mendengarkan keputusan dari kepala lembah." Wajah Tang Zen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya memandang sekali ke sekelilingnya ketika ia memerintahkan, "Sudah, semua orang harus bubar sekarang. Bubar. Ayo bubar. Tidur. Banyak murid lembah api membara di sekitarnya buru-buru menjawabnya setelah mendengar Tang Zen berbicara. Setelah itu mereka memalingkan tatapan aneh yang mereka arahkan kepada Xiaoyan. Mereka semua perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang samar-samar dipancarkan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka berhamburan pergi.
Jelas, performa Xiaoyan hari ini telah memberi mereka kejutan yang besar. Wu Chen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit berubah-ubah. Sesaat kemudian ia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiaoyan dengan kejam dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen mendarat pada Xiaoyan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Ia pun tersenyum dan berkata, "Ikuti aku. Ayo ikuti aku." Ia berbalik dan memimpin ke arah jalan di daerah lembah yang dalam. Setelah menginstruksikannya, Tang Huo'er dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru mengejar. 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membara. Karena itu, biasanya teknik seperti itu disimpan di tempat teknik Dou di dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiaoyan mengikuti di belakang Tang Zhen. Ia memberitahu Xiaoyan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke arah Tang Huo'er. "Xiaoyan, mengenai teratai api yang kau gunakan sebelumnya itu, teknik Dou itu tergolong pada kelas apa? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Ia berlama-lama sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen yang berjalan di depan juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiaoyan tersenyum, ia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang aku buat menggunakan api surgawi. Karena itu hal tersebut cukup kuat. Namun benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Api teratai Buddha marah adalah kartu as Xiaoyan. Saat itu ia mengandalkan dirinya yang mudah marah dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha marah ini. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, kekuatan api teratai Buddha marah pasti menjadi lebih mengesankan. Dan selain itu, efek yang dicapai tidak bisa ditandingi oleh teknik Dou lain yang diterapkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun ia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan juga Tang Zhen, masalah api teratai Buddha marah memiliki terlalu banyak dampak. Karena itu mustahil baginya untuk begitu saja mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiaoyan, tetapi ia tidak bodoh. Seketika ia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah tertawa terbahak-bahak, ia mengubah topik pembicaraannya. Xiaoyan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalan batu itu telah memendek saat mereka berbicara. Xiaoyan mengangkat kepalanya ketika ia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Dan pada saat ini ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung itu. Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah aula teknik Dou dari lembah api membara kami. Biasanya orang-orang dilarang memasuki tempat ini. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit menolehkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang memperhatikannya. Samar-samar ia bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki sebuah aura tersembunyi. Jelas mereka seharusnya adalah para penjaga aula teknik Dou. "Ikuti aku." 3 perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membaraku. Karena itu, hanya di tempat ini orang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zhen melambaikan tangannya kepada Xiaoyan. Setelah itu ia berjalan ke aula besar tersebut. Xiaoyan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat dari atas gedung ketika kelompok Xiaoyan berhenti di depan aula teknik Dou. Dan setelah itu mereka berubah menjadi 3 tetua berjubah merah yang membungkuk kepada Tang Zhen. "Tetua, tolong buka aula teknik Dou." Tang Zhen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. 3 tetua yang dibungkus oleh aura agung mengarahkan tatapan mata mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Setelah itu tangan mereka membentuk banyak segel misterius pada saat yang bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke arah pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar seketika membentuk banyak sekali riak yang kuat setelah cahaya merah mendarat di atasnya. Baru pada saat itulah aula besar tersebut mengeluarkan suara berderit saat perlahan-lahan terbuka. Tang Zhen mendahului dan melangkah masuk setelah melihat pintu itu terbuka. Xiaoyan dan Tang Huo'er dengan cepat mengikuti. Lingkungan di sekitar menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Baris demi baris, rak-rak
tinggi yang tertata rapi memasuki pandangan mereka. Rak-rak kayu itu dipenuhi banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, ia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiaoyan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga dari aula teknik Dou itu tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas tempat itu tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini ditutupi oleh cahaya yang kuat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan kepada mereka. Ingat, jangan menyentuh barang-barang di sini sembarangan. Jika tidak, akan ada perubahan masalah. Akan ada perubahan kondisi. Dan itu akan menyebabkan beberapa masalah. Tang Zen mengingatkan Xiaoyan sebelum berjalan ke bagian tengah lantai ini. Ada cahaya merah yang berdiam di sana. 10 jari Tang Zen dengan cepat menekan cahaya yang berangsur-angsur menghilang. Dan akhirnya itu mengungkapkan sebuah bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal itu melayang di udara, warnanya seutuhnya merah sepintas. Warnanya seutuhnya merah. Sepintas orang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel yang tak terhitung jumlahnya, yang memberi kesan sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api membara milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap 3 perubahan misterius api langit yang ada di dalamnya, tetapi juga terdapat beberapa pengembangan dan pengalaman kepala lembah api membara antar generasi. Tang Zen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas seketika melonjak ke mata Xiaoyan ketika ia mendengar hal ini. Ini telah melampaui harapannya. Ia awalnya berpikir bahwa Tang Zen hanya akan memberinya sebuah gulungan lengkap 3 perubahan misterius api langit. Namun, ia tidak berharap Tang Zen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, ia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, tetapi ia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari lembah api membara selama beberapa generasi. Di masa depan, ia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius api langit ini lebih kuat lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tetua. Xiaoyan menghirup udara, menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Tang Zen dan berbicara dengan serius. Kau adalah orang yang telah menyelamatkan hidup Huor. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang tua ini. Lagi pula, aku yang dulu hanya memiliki anak perempuan yang satu ini. Tang Zen melambaikan tangannya sambil berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya, dan kau akan bisa mendapatkan warisan 3.000 perubahan misterius api langit paling lengkap. Namun tempat ini adalah tanah terlarang di lembah api membaraku. Oleh karena itu, aku yang tua akan tetap berjaga di sini. Xiaoyan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zen telah sangat membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan. Ia menghembuskan napas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah membara itu. Setelah itu, ia perlahan-lahan menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menggelora darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual itu baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan gemuruh terdengar di kepalanya. Sejumlah besar informasi terus-menerus melonjak ke kepala Xiaoyan seperti gelombang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiaoyan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun dengan kemampuannya itu. Namun Xiaoyan yang matanya terpejam tidak memperhatikan warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal tersebut. Begitu kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas sinar itu menyebabkan seluruh aula teknik Dou samar-samar memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Tang Zen dan Tang Huo'er yang berada di samping Xiaoyan menjadi terpana karena perubahan ini.
Sesaat kemudian mereka saling berhadapan dan menghirup udara dingin yang disebut sebagai bola kristal warisan itu juga ternyata memiliki semacam efek pengujian ketika mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat yang luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Dahulu Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini, namun ketika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan oleh Xiaoyan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dengan bulan yang bercahaya sangat cerah. Pantas saja. Tang Huo'er tertegun sejenak sebelum ia tiba-tiba bergumam. Ia baru saja mengingat Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa ia merasa bahwa 3 perubahan misterius api langit sangat cocok untuk dirinya. Saat itu ia berpikir bahwa ia dengan sembarangan mengucapkan kata-kata itu. Namun melihatnya sekarang, 3 perubahan misterius api langit ini memang tampak seperti dibuat khusus untuk Xiaoyan. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen pun lambat laun menghilang. Ekspresi penyesalannya menggantikannya. Jika orang ini adalah murid lembah api membaraku, kemungkinan besar lembah api membaraku akan menghasilkan individu yang mengejutkan seperti leluhur api membara pada waktu dulu. Kenapa Xiaoyan tidak menjadi murid dari lembah api membara? Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak di benua Daoji. Leluhur api membara adalah salah satunya. Kelima dari mereka memiliki kekuatan yang misterius dan juga besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya berjarak 1 langkah dari kelas Doudi yang legendaris itu. Tang Zhen perlahan berkata, suaranya berisi kekaguman bagi para ahli selama era itu. Hah? Doudi? Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Gelar ini tidak memerlukan hiasan apapun. Itu saja memiliki tekanan yang tidak ada habisnya, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil di hadapan istilah tersebut. Doudi. Terus, siapa 4 ahli hebat lainnya? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menjawab.